Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 457. Dia sudah selesai sekarang. Saya kira bagian depan tubuh bagian atasnya akan menjadi sengsara. Siapapun yang akan menjadi pacarnya atau suaminya di masa depan akan sangat ketakutan sehingga dia tidak akan bisa tidur nyenyak jika dia melepas pakaiannya. Bang! Guan Qianjun adalah pria yang luar biasa. Kemudian dia mengangkat baskom plastik dan memukul kepala Guan Zijiao. Ledakan. Tiba-tiba, bagian bawah baskom plastik meledak dan tersangkut di leher Guan Zijiao. Sekilas, Guan Zijiao tampak memiliki baskom di sekeliling kepalanya. Dia berteriak karena malu, "Siapa kamu? Mengapa kamu melakukan ini padaku, kamu? Kamu bajingan. Aku akan membunuhmu. Mengapa kamu berdiri di sana? Ayo, bunuh dia." Sekitar. Tidak peduli Guan Ziming, Zhong Tao, atau para preman itu, mereka belum sadar. Baru saja mata mereka terpesona. Dia bahkan tidak melihat bagaimana orang itu muncul. Seolah-olah dia muncul dari kehampaan dan tiba-tiba berdiri di depan Guan Zijiao, melakukan banyak hal. Sekarang setelah Guan Zijiao berteriak, mereka semua kembali sadar. Zhong Tao berteriak, "Biarkan aku memotongnya sampai mati." Begitu banyak gangster dan preman yang segera bergegas menuju Guan Qianjun. Bahkan mereka yang menginjak pergelangan tangan dan pergelangan kaki si Yun Liang pun mengacungkan pipa besi atau parang. Dia memukul keras tubuh Guan Qianjun. Namun, dalam waktu 5 detik, mereka dijatuhkan. Adegan itu sangat seru. Guan Qianjun melakukan operasi yang mempesona dan membingungkan. Siapapun yang memegang pipa besi dipukul di kepalanya dan pipa besi itu bengkok. Bagi siapapun yang memegang parang, bagian kepala parang yang rata juga terkena pukulan sehingga menyebabkan seluruh pisaunya patah. Meskipun orang-orang ini belum mati, kepala mereka memar dan berdarah, dan mereka berguling-guling di tanah sambil memegangi kepala, terus-menerus meratap. Sama. Zhong Tao, Guan Ziming, dan para tamu di sekitarnya semuanya terpesona dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Si Yun Liang, yang terbaring di tanah, dengan cepat berbalik dan mundur ke sudut. Dia berdiri berpegangan pada dinding, memperhatikan situasi sebelumnya. Dia menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya, seolah-olah sedang melihat setan. Di saat yang sama, ada sedikit rasa terima kasih di wajahnya. Melihat begitu banyak gangster yang dirobohkan dalam sekejap, kaki Zhong Tao, Guan Ziming dan Guan Zijiao terasa lemas. Di dalam hati mereka, puluhan juta kuda rumput dan lumpur terus berlari kencang. Para tamu di sekitarnya sudah mundur keluar pintu. Menonton semua ini melalui pintu dan jendela. Guan Qianjun bertepuk tangan dan meluangkan waktu untuk melihat ke arah Guan Zijiao yang masih berteriak. Guan Zijiao membuka kerah bajunya dan melihat ke dalam, dan melihat kulit halusnya telah terbakar hingga terkelupas. Sangat mengerikan. Dia akan menangis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Guan Qianjun, "Saya menelepon polisi sekarang, saya menelepon polisi. Saya akan menjebloskan Anda ke penjara dan membuat Anda duduk di dasar penjara. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Membuat aku seperti ini. Uho." Zhong Tao, jangan kaget, segera hubungi polisi. Zhong Tao menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan keras dan berteriak dengan keras, "Sepertinya kamu belum tahu siapa aku. Aku Zhong Tao, dan ayahku adalah pejabat tinggi. Kamu sudah selesai. Kamu telah menyinggung perasaanku, yang merupakan dua orang yang melangkah. Dia pasti akan dibunuh. Saya menelepon polisi sekarang. Anda dapat membunuh orang yang saya telepon dari masyarakat, tetapi Anda pasti tidak dapat membunuh pemblokir besar yang saya temukan. Anda sudah mati. Jangan lari jika Anda bisa. Anda tidak bisa lari." Guan Qianjun tersenyum dan mengangguk, "Tidak apa-apa, panggil saja pemblokir besarmu, telepon sebanyak yang kamu mau, dan lihat siapa yang dikirim ke penjara." Kemudian dia menoleh dan menatap si Yun Liang, "Bukti Anda sudah siap, kan? Itu akan segera berguna. Persis seperti yang Anda katakan, Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan manusia, dan itulah yang Anda katakan. Keadilan mungkin terlambat, tapi tidak akan hilang. Sekarang, keadilan berdiri di sini." Saat dia berbicara, dia menghentakkan kakinya sedikit, seolah dia adalah perwujudan keadilan. Si Yun Liang menjadi bersemangat, dan dia mengangguk, "Oke. Bagus sekali. Saya sudah mengumpulkan semua bukti, dan ada cadangannya, baik itu video atau rekaman. Atau informasi kertas lainnya, saya memilikinya. Akhir-akhir ini, aku mengumpulkan uang siang dan malam, menghabiskan seluruh tabunganku, tapi selama aku bisa menjatuhkan orang-orang ini, aku bisa memperbaiki ketidakadilan Su Qingyi.
Semua yang kulakukan tidak sia-sia. Guan Qianjun tersenyum tipis, berapa banyak yang kamu belanjakan? Si Yunliang menggaruk bagian belakang kepalanya, sebenarnya tidak banyak, hanya lebih dari 400.000. Awalnya, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya meminjam rentenir, tapi saya tetap harus melakukannya dengan baik. Guan Qianjun bertanya lagi, berapa banyak uang yang digelapkan oleh orang-orang tak tahu malu ini dari Su Qingyi? Si Yunliang jelas hafal dan melaporkan sejumlah angka dengan sangat jelas. Sekitar 35,8 juta, belum termasuk pecahannya. Ini termasuk 10 juta tunjangan yang awalnya milik Guan Qianqian, dan 3 juta imbalan yang diberikan Su Qingyi kepada Guan Zijiao. Dia tidak pantas menerima 3 juta ini. Dan mereka diam-diam memanfaatkan krisis Su Qingyi, memanfaatkan kepercayaannya, dan menggunakan identitas serta informasinya untuk mendapatkan hampir 20 juta. Sangat bagus. Guan Qianjun bertepuk tangan dan berkata-kata demi kata, mereka akan mengeluarkan semua uangnya, dan mereka akan mengeluarkannya 2 kali lipat, jadi jumlahnya akan lebih dari 70 juta. Dan ini lebih dari 70 juta. Semuanya akan menjadi milikmu. Sebagai kompensasi dan kompensasi atas kelakuan beranimu. Kata-kata ini diucapkan dengan kekuatan dan kekuatan. Sepertinya dia adalah dewa. Ini. Si Yunliang tercengang, kamu. Siapa kamu? Guan Qianjun dengan tenang menyebutkan namanya. Si Yunliang, ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap Guan Qianjun dengan tajam. Wajahnya penuh rasa terima kasih pada awalnya, tapi sekarang. Tapi sepertinya dia menjadi sedikit kesal. Meskipun Guan Qianjun agak aneh, dia tidak peduli. Dia menoleh untuk melihat Zhong Tao dan bertanya mengapa dia belum menelepon polisi. Ada sedikit ejekan dalam suara ini. Zhong Tao berkata dengan kasar, kamu mempunyai nada yang besar, kamu masih ingin kami membayar 70 juta yuan. Silakan bermimpi. Kamu tidak hanya akan masuk penjara, tetapi berapa banyak uang yang kamu miliki. Kita semua akan kembali. Jangan remehkan kemampuanku, aku akan menelepon sekarang. Dia segera menekan nomor itu. Tiba-tiba. Namun, Guan Qianjun mengulurkan tangan dan mengambil teleponnya. Zhong Tao terkejut, Anda meminta saya untuk menelepon polisi jika Anda bisa. Bukankah Anda mengatakan saya boleh menelepon? Mengapa Anda mengambil ponsel saya? Anda tidak jujur. Tikus. Guan Qianjun memandangnya dengan lucu, melemparkan ponselnya ke atas dan ke bawah 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan mengizinkan Anda menelepon, tetapi ada satu hal lagi. Ini perlu diatasi terlebih dahulu. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhong Tao merasa tidak enak dan bertanya dengan gemetar. Ekspresi Guan Qianjun tiba-tiba menjadi sangat serius. Kamu, bersama Guan Zijiao, bersekongkol untuk merampas properti Su Qingyi. Meskipun tidak menyebabkan kerugian langsung padanya, perilaku ini sangat tercela. Kamu bisa lolos dari hukuman mati, tapi mau tidak mau kamu akan dihukum hidup-hidup. Begitu kata-kata itu keluar, tangan kiri. Pegang telepon dengan tangan kiri Anda. Sebuah pukulan tiba-tiba menghantam wajah Zhong Tao dengan keras, dan pangkal hidungnya patah dengan keras. Dia menjerit kesakitan, dan 7 atau 8 giginya rontok dan berlumuran darah. Zhong Tao menutup mulutnya, wajahnya memelintir kesakitan. Dia berteriak tak percaya, kamu berani memukulku. Beraninya kamu memukulku, Zhong Tao. Kalimat ini, karena saya kehilangan banyak gigi, saya tidak bisa mengatakannya tanpa mengatakannya. Guan Qianjun tersenyum, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Ini baru pukulan pertama. Bab 458. Kemudian, tinju lainnya menghantam jantung Zhong Tao. Langsung, dia terlempar ke belakang sejauh 7 atau 8 meter, dan rak buku baru yang baru saja dia beli hancur berkeping-keping. 8 pukulan berikutnya semakin mengenai daging. Bahkan, ada 2 pukulan di dalamnya. Pukul kaki Zhong Tao. Semua tulangnya patah. Suara klik terus-menerus ini, ditambah dengan jeritan kesakitan Zhong Tao, terdengar sangat mengerikan. Ini. Semua orang di sekitar tercengang. Lihatlah Guan Qianjun. Ini seperti melihat hantu. Si Yunliang tidak bisa menahan tepuk tangan, tapi lihat Zhong Tao dipukuli dengan sangat parah. Dia akan lumpuh. Mau tak mau dia terlihat ketakutan, memandang Guan Qianjun seolah-olah sedang melihat setan. 10 pukulan, selesai. Zhong Tao jatuh ke tanah berlumuran darah, setengah mati. Guan Qianjun berlutut di sampingnya, meletakkan telepon ke tangannya, dan menepuk wajahnya. Kemudian,
Dia menyeka darahnya hingga bersih dengan pakaian di pundaknya. Dia berkata dengan lembut, "Oke, sekarang kamu bisa menelepon, dan menurutku kamu juga harus berterima kasih padaku. Lagi pula, kamu tidak terluka sekarang, jadi kamu menelepon. Itu juga tidak cukup mematikan bagiku. Sekarang kamu telah dipukuli setengah mati olehku. Aku telah membantumu meningkatkan sifat mematikanmu terhadapku. Tolong beritahu aku terima kasih secepatnya." Zhong Tao membuka lebar mata merahnya dan menatap Guan Qianjun dengan ngeri. Dia bergumam, "Kamu pasti bukan manusia, kamu hantu. Kamu iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingin menelepon. Aku ingin balok-balok besar itu." Petik 2. Bunuh kamu di tempat. Saya harap, sesuai keinginan Anda. Guan Qianjun menyelesaikan kalimatnya dengan ringan. Berdiri. Pada saat ini, suara ngeri dan tercerahkan datang dari sampingnya. "Kamu adalah Guan Qianjun. Aku mengingatnya. Kapan kamu kembali? Kamu. Bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu hanya. Apakah kamu kembali untuk membalaskan dendam Su Qingyi? Lalu mengapa kamu mencari orang yang membunuhnya? Mengapa kamu mencariku? Aku tidak membunuhnya, aku hanya mendapat sedikit uang darinya." Orang yang berbicara adalah Guan Zijiao. Kakinya gemetar ketakutan, dan dia bisa mengompol kapan saja. Guan Qianjun menatapnya dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Balas dendam atas pembunuhan. Tentu saja harus dibalas. Orang-orang itu, semua akan mati. Balas dendam karena merugikan orang lain juga harus dibalas, dan kalian masing-masing harus setengah mati. Pernahkah kamu mendengar pepatah, jika kamu keluar untuk bermain-main, kamu harus membayarnya kembali? Kemudian, dia menunjukkan senyuman bercanda kepada Guan Ziming yang berada tidak jauh darinya. "Guan Ziming, ini." Dia tiba-tiba berteriak. Seperti seorang wanita. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benakku. Brengsek. Sekarang, giliranku. Kenapa aku masih berdiri di sini dengan bodoh? Tiba-tiba dia berbalik dan berlari keluar. Dia berteriak sambil berlari, "Itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Kakak perempuanku dan kakak iparkulah yang menyakiti Su Qingyi. Itu semua karena mereka ingin mendapatkan uang dari dia. Itu tidak ada hubungannya denganku, biarkan aku pergi. Kumohon, biarkan aku pergi. Bukan masalah besar, aku akan mengembalikan mobil itu. Mobil yang dibelikan adikku untukku." Pembicaraan. Dia berlari dengan kecepatan 100 meter dan hendak bergegas keluar pintu. Guan Qianjun mencibir, mengambil vas dari samping, membidik, dan melemparkannya ke arah Guan Ziming. Guan Zijiao kaget saat melihatnya. Dia berteriak dengan sedih, "Itu vas dinasti Ming saya. Harganya lebih dari 600.000 yuan. Saya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, vas itu mengenai punggung bahu kiri Guan Ziming dengan keras. Sepertinya itu mengenai bagian yang tidak penting. Tapi itu sangat kuat. Sudutnya juga cukup menakjubkan. Tiba-tiba, Guan Ziming, yang sedang melarikan diri dengan cepat, terlempar keluar dari arahnya dan tiba-tiba terlempar ke kanan. Ini sepenuhnya tidak disengaja. Berikutnya, pukul saja. Pukul tembok dengan keras. Sepertinya dia menabrak tembok sendirian. Itu menghantam seluruh dinding dan membuatnya bergetar. Bahkan banyak tembok yang roboh. Guan Ziming, ia tetap berada di dinding seputih salju untuk beberapa saat sebelum perlahan meluncur ke bawah. Ada bekas darah di dinding setelah kepalanya patah dan seluruh wajahnya hancur. Petak darah yang besar agak mengejutkan untuk dilihat. Saya merasa seperti saya mungkin mengalami mimpi buruk beberapa malam terakhir ini. Guan Ziming yang berlumuran darah jatuh ke tanah, berbaring telentang. Di mulutnya, dia masih bergumam, "Apapun yang terjadi, aku akan mengembalikan mobilku padamu." Guan Qianjun memandang Zhong Tao dan mendesaknya untuk menelepon. Zhong Tao akhirnya mengangkat tangannya. Air mata mengalir di wajahnya. Dia dengan cepat dan gemetar memutar nomor tersebut. Setelah panggilan tersambung, dia berteriak dengan suara yang menyedihkan, bahkan berlebihan. "Tolong! Tolong! Ada pembunuhan di sini, orang-orang akan mati di sini, bukan hanya satu atau dua. Ada iblis, Algojo di sini. Mereka akan membunuh kita semua." Tidak lama kemudian, ada beberapa mobil yang dipanggil ulah-ulah terparkir di depan pintu. Banyak orang berkuasa datang berlari masuk. Tiba-tiba, tidak peduli Guan Zijiao, Guan Ziming atau Zhong Tao, mereka semua berteriak kegirangan, memohon kepada orang-orang berkuasa yang datang untuk membuat keputusan bagi mereka, menangkap Guan Qianjun dan memenjarakannya.
Ini satu persatu. Guan Zijiao bahkan memamerkan lukanya secara maksimal, dan dia tidak tahan untuk merasa malu. Dia melepas pakaiannya dan membiarkan polisi melihat luka bakar di dalamnya. Sejujurnya, sosoknya cukup bagus, dan goyangannya cukup menawan. Namun kulitnya mengalami luka bakar yang sangat parah sehingga sangat tidak menyenangkan dan membuat orang tidak ingin melihatnya lagi. Tidak peduli bagaimana mereka menangis, sekelompok orang yang bergegas masuk tampak acuh tak acuh, dan mereka bahkan tidak melihat luka-luka mereka. Pemimpin itu berjalan ke arah Guan Qianjun dan memberi hormat, yang tampaknya cukup hormat. Guan Qianjun berkata dengan tenang, orang-orang ini dicurigai melakukan kasus penggelapan aset dan penipuan yang sangat buruk, dan buktinya ada di tangan orang bernama Si Yunliang ini. Minta dia untuk bekerja sama dengan Anda dan melaksanakan kasus-kasus ini sesegera mungkin. Mereka yang pantas dihukum harus dihukum, dan mereka yang pantas dikurung harus dikurung, dan mereka harus ditangani dengan tegas. Apakah Anda mengerti? Ya. Topi besar itu berbunyi klik keras dan memberi hormat satu persatu. Zhong Tao dan yang lainnya digoreng secara alami di luar dan empuk di dalam. Zhong Tao berteriak, apakah kamu tahu siapa saya? Tahukah kamu siapa ayah saya? Dia hanya mendengarkan dia dan bukan kami. Kami dituduh secara salah dan dipukuli dengan sangat kejam. Kamu harus menangkap bajingan ini. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Guan Zijiao juga menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berteriak dengan marah, tangkap dia, segera tangkap dia. Jika dia berani melawan, bunuh dia. Guan Ziming berteriak, ya, bunuh dia di tempat. Pemimpin itu mencibir dan melambaikan tangannya, dan anak buahnya segera bergegas menuju Zhong Tao dan yang lainnya seperti serigala dan harimau. Jika Anda memelintir lengan Anda akan diborgol. Zhong Tao, ini. Dia ketakutan. Dia berteriak lebih keras lagi, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu berani sembarangan, aku sepenuhnya mampu melepas topi yang kamu kenakan. Kamu tidak akan pernah bisa berdiri lagi seumur hidupmu. Saya sangat mampu, saya bisa melakukan apa yang saya katakan. Meskipun dia berteriak dengan keras, seluruh tubuhnya gemetar, terlihat ketakutan, dan terlihat seperti orang idiot. Guan Qianjun berkata dengan malas, ayolah, Zhong Tao, ayahmu akan dibunuh olehmu, dan kamu masih ingin menggunakan gengsinya untuk membicarakannya. Ini konyol dan menyedihkan. Masih menyedihkan dan konyol. Bersambung.